Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa karimina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, itulah kalimat yang kita harus senantiasa ucapkan sebagai bukti kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada diri kita dan kita tidak mungkin bisa membayarnya, menggantinya. Bahkan kita pun tidak akan mampu menghitung kenikmatannya. Maka seharusnya dan semestinya kita harus banyak mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan zikir pagi yang diperintahkan Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah. Dan alhamdulillah sekarang kita bisa melaksanakan thalabul ilmi, yang mana derajat orang berilmu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tinggi dibandingkan hamba-hambanya yang tidak berilmu. Bahkan Allah mengatakan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga pertemuan kita ini adalah pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertemuan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertemuan yang akan menambah ilmu kita, dan tentu kita berharap diiringi dengan amal kebaikan yang bisa kita lakukan dengan ilmu yang kita dapati. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dengan ilmu yang kita miliki, dengan amal yang kita lakukan, kita bisa berkumpul bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jannatin na'im, kepada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, yaitu surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, arsadakumullah. Insyaallah kita masih melanjutkan kembali tentang sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Tema ini kalau kita perhatikan cukup panjang. Ala kulli hal, selagi kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan terus menggali tentang sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas tentang sifat orang bertakwa, yaitu awwab. Hal ini disebutkan di dalam Al-Quran surat Qaf ayat yang ke-32, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hadza ma tu'aduna likulli awwab hafiz. Inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu. Apa yang dijanjikan di sini? Yaitu surga. Lalu surga itu diberikan kepada siapa? Likulli awwabin hafiz.
bagi setiap orang yang awam dan hafiz. Nah, kita akan mencoba menjabarkan tentang awam. Tadi malam saya baca beberapa buku tafsir, kitab tafsir, ada Ibnu Katsir, ada Sa'di, ada Al-Baghawi, ada At-Tabari, ada Al-Qurtubi, di antara yang saya baca. Dan ternyata pengertian tentang awwab ini banyak. Terjadi perbedaan di antara para ulama dalam memberikan definisi pengertian daripada awwab. Walaupun mayoritas banyak kata-kata yang diungkap hampir sama, tapi ada beberapa perbedaan yang disebutkan dalam tafsir. Yang pertama, saya buka tafsir As-Sa'di. Dalam tafsir As-Sa'di dikatakan bahwa orang awwab itu adalah seorang hamba yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ar-raja ilallah, ya. Jadi dia rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fi jami'il awqat, dalam setiap waktu-waktu yang dimilikinya. Artinya di sini bahwa hamba ini adalah hamba yang setiap waktunya dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada waktu yang dia miliki kecuali selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang dimaksud dengan awwab. Bukan hanya waktu, kemudian bizikrihi wa hubbihi. Dalam waktu-waktu tersebut apa yang dia lakukan, yaitu dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bizikri, selalu berzikir menyebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kalau kita perhatikan orang-orang kayak gini rata-rata yang sering kita saksikan orang-orang sufi. Bukan suka film ya. Sufi itu artinya memang dia benar-benar mengaitkan segala aktivitas yang dia lakukan, segala ucapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, luar biasa. Dia zikir kepada Allah, wa hubbi, dan juga senantiasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dijelaskan dalam Al-Quran adalah kecintaan yang pertama dan yang paling utama. Gak boleh kita mencintai selain Allah melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi urutannya dalam Al-Quran dikatakan, pertama cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga cinta kepada perjuangan. Jadi kecintaan kepada istri, kecintaan pada anak, kecintaan kepada keluarga, kepada orang tua dan sebagainya, runutannya setelahnya, tergantung kebutuhan kita, tergantung situasi yang ada. Tapi runutan tiga ini nggak boleh dirubah. Kecintaan kepada Allah harus dinomorsatukan. Kemudian kecintaan kepada Rasulullah berlandaskan kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam Al-Quran dikatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Cara bagaimana kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan mengikuti Rasulullah. Bagaimana cara Rasul mencintai Allah? Maka perhatikan sirahnya. Maka yang seharusnya harus diperhatikan oleh kita, ya, dan kita ajarkan pada keluarga kita ajarkan tentang sirah. Kita rata-rata disibukkan dengan fikih, padahal sirah itu penting, ya. Sehingga kita bisa memahami tentang kehidupan Rasulullah. Dan kalau kita sudah memahami kehidupan Rasulullah, insya Allah kecintaan kepada Rasulullah, kecintaan kepada Allah menjadi prioritas, jadi hal yang utama.
Sedangkan kecintaan yang ketiga adalah kecintaan kepada perjuangan. Kalau dalam bahasa Al-Quran yaitu jihad. Ini kalimat jihad ini kalimat yang dibenci oleh orang-orang kafir. Kalimat jihad ini adalah kalimat yang dibenci oleh orang-orang munafik. Kalimat jihad ini kalimat yang dibenci oleh orang-orang yang dikatakan fasik. Atau mungkin kalau bahasa kita sering dengar Islam KTP. Ya. Ada orang-orang yang gak suka ngakunya Islam tapi gak suka sama Islam. Ini yang paling berat. Ya. Kalau kafir mah jelas gampang kelihatan. Yang susah kelihatan ada ngaku-ngaku Islam lalu kemudian dia tidak suka Islam, bahkan mencoba untuk menghancurkan Islam dari dalam. Kalau dalam istilahnya musuh dalam selimut. Ini kalimat jihadnya pengen dihilangkan karena identik dengan teroris. Nah, ini pemahaman yang perlu diluruskan. Jihad itu bukan identik dengan teroris. Kalau kita pelajari dengan benar pengertian jihad, maka kita akan memahami bahwa luar biasa Islam dalam masalah jihad. Mana ada kita perhatikan peperangan yang terjadi sejak zaman dahulu sampai sekarang yang lebih hebat dibandingkan tata cara adab berperang yang diajarkan Islam. Gak usah jauh-jauh di Palestina. Ini kan Palestina milik umat Islam. Memang makar dunia yang akhirnya mengakui adanya negara Israel. Kalau kita umat Islam, nggak ada penjajah itu. Negara kita sudah mengatakan bahwa itu penjajahan. Kita perhatikan bagaimana peperangan yang terjadi di sana. Apakah ada adab-adab yang dilakukan oleh orang Israel kepada orang-orang muslimin di Palestina? Tidak ada. Mau muslim, mau non-muslim, kalau dia orang Palestina dihantam habis oleh mereka. Sedangkan Islam mengajarkan kepada kita, kalaupun terjadi peperangan dengan umat lain, dengan orang-orang yang memerangi Islam, maka Islam mengajarkan tidak boleh membunuh anak kecil. Di Palestina anak kecil dibantai. Tidak boleh membunuh perempuan. Ini perempuan dalam pemeriksaan ditembak mati di tempat. Tidak boleh menghancurkan bangunan-bangunan ibadah. Sekarang program mereka menghancurkan Al-Aqsa untuk didirikan Haikal Sulaiman. Tidak boleh memerangi orang-orang yang sudah tua. Nggak ada pandang bulu, mau laki-laki, mau perempuan, tua, muda, anak kecil bantai. Tidak boleh menebang pohon. Naudzubillah, banyak pohon-pohon yang dibangun kaum muslimin di sana, orang-orang Palestina yang diratakan oleh orang-orang Yahudi. Islam mengajarkan begitu, tidak boleh melakukan hal tersebut, tapi realita yang terjadi dihantam semua. Ini Islam. Jadi dalam adab berperang aja luar biasa. Maka kalimat jihad ini bukan berarti negatif, positif, karena ada kebermanfaatan yang akan dirasakan oleh umat Islam, kemudian juga akan dirasakan oleh umat-umat selain Islam. Dan kalau misalkan kita konteksnya ke negara kita, maka perjuangan kita itu bukan mengangkat senjata. Perjuangan kita adalah bisa dengan siasi, dengan politik, bisa dengan pendidikan, bisa dengan dakwah, bisa dengan sosial, yang semua itu dilandasi kecintaan Allah dan Rasulnya untuk menegakkan agama Islam. Nah, ini yang perlu dipahami oleh kita. Masalah muslimin rahimakumullah. Kemudian wal isti'anah bihi, yaitu senantiasa meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi awam itu adalah orang-orang yang kalau ada kebutuhan, ada keperluan, ada permasalahan, maka dia akan kembali kepada Allah dengan memohon ampunan kepada Allah, dengan memohon pertolongan kepada Allah. Itu yang kita lakukan kan setiap hari dalam sholat yang kita lakukan. Iyyaka na'budu, kemudian apa? Wa iyyaka nasta'in.
kita ibadah kepada Allah, tentu tidak boleh ada kesyirikan dalam ibadah yang kita lakukan. Lalu dilanjutkan memohon pertolongannya hanya kepada Allah. Jangan sama manusia. Manusia mah menolong itu ada yang insya Allah lillahi ta'ala ada. Jangan seudon dulu. Tapi banyak ada orang-orang yang menolong embel-embel. Makanya kan disebutkan di dalam hadis Rasulullah, orang-orang yang pertama kali disidang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang melakukan kebaikan tapi ada embel-embelnya. Yang embel-embelnya berkaitan dengan dunia. Cuma pinter dia nipu kepada manusia yang ada pada saat itu, sehingga anggapannya bahwa orang ini baik, ahli surga, padahal orang-orang ini ahli neraka. Di antaranya disebutkan kan 3 kelompok tuh. Yang pertama, orang yang bisa baca Al-Quran bagus, lalu dia paham dengan Al-Quran yang dia baca, lalu dia pandai menyampaikan apa yang dia pahami dari Al-Quran, bahkan mungkin dengan caranya menyampaikan dengan membaca dengan bagus. Tapi ternyata apa? Niatnya adalah ingin disebut sebagai qori, ingin disebut sebagai alim. Nah, masalah hati kan kita nggak tahu. Hati itu urusan Allah, bukan urusan manusia. Nggak boleh. Karena kan ada peristiwa kan. Satu hari ada seorang sahabat dalam suasana perang ketika itu menghadapi seorang musuh. Ketika itu musuhnya sudah terdesak. Pokok tinggal pancung langsung mati. Dan ketika terdesak tersebut, musuhnya ini mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, sahabat ini berpikir, dia mengucapkan kalimat ini dalam rangka agar tidak dibunuh. Strategi aja nih orang nih. Maka dipancung, dibunuh ketika itu. Dan itu sampai kepada Rasulullah. Dipanggil sahabat tersebut, lalu kemudian ditanya, kenapa kamu bunuh? Mungkin strategi ya Rasulullah. Apakah kamu tahu isi hatinya? Apa kamu tahu isi hatinya? Diulang-ulang kalimat tersebut. Makanya kita tuh, kata Umar bin Khattab, nggak boleh menghukumi seseorang berdasarkan hatinya, batinnya, karena kita nggak punya ilmu. Tapi menghukumi seseorang itu secara zohirnya. Kalau memang zohirnya nggak ketahuan, ya udah jangan dipaksa-paksa untuk tahu hatinya. Karena yang tahu hati itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun para ulama mengatakan kalau kita ingin tahu hati seseorang, lihat dari apa yang dia lakukan, lihat dari apa yang dia ucapkan sehari-hari. Bukan seperti ceramah kayak gini. Lihat sehari-harinya, ketahuan tuh karakternya. Namun kembali zahir. Kita balik. Wal isti'anah bih, minta tolong kepada Allah. Bukan minta tolong kepada manusia, minta tolong kepada Allah. Kalaupun kita baru minta tolong kepada manusia, setelah kita minta tolong sama Allah, mungkin doanya begini, ya Allah bantu saya ya Allah melalui saudara kami yang memiliki kemampuan finansial, namanya fulan. Boleh meminta supaya Allah menggerakkan hati hamba-hamba tersebut. Tapi semua kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi nggak bisa ya, kita minta tolong kepada manusia sebelum kita minta tolong kepada Allah. Dan namanya minta tolong sama Allah, nggak akan Allah tolak. Allah tuh nggak pernah nolak permintaan hambanya, nggak pernah.